Persela Lamongan yang kemarin hanya bermain dengan 13 pemain karena kekurangan pemain akan bertemu dengan Persebaya Surabaya yang kemarin mereka juga kekurangan pemain juga dan akhirnya mereka harus kalah dari Persipura Jayapura. Nah, seperti apa peluang dari dua klub ini ketika mereka bertemu akan kami bahas di Pometic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, tepatnya pada tanggal 10 Februari 2022 jam 8.45 waktu Indonesia Barat. Nah, buat kalian fansnya Persela Lamongan dan juga Persebaya Surabaya, dicatat waktunya jangan sampai ketinggalan. Kalau kita melihat performa di 5 pertandingan mereka terakhir, memang saat ini Persela Lamongan belum mampu meraih kemenangan sama sekali. Ya, mereka harus ditahan imbang sebanyak 3 kali dan kalah sebanyak 2 kali. Di pertandingan terakhir mereka imbang dengan Madura United dengan skor 1-1. Nah, untuk Persebaya Surabaya di 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 2 kali, draw 1 kali dan kalah sebanyak 2 kali. Di pertandingan terakhir mereka harus kalah dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-0. Kalau kita melihat klasemen sementara saat ini, Persebaya Surabaya saat ini berada di peringkat 5 ya. Dari 23 kali pertandingan, menang sebanyak 13 kali, draw sebanyak 4 kali dan kalah sebanyak 6 kali dengan poin di angka 43. Nah, sedangkan Persela Lamongan saat ini masih berusaha untuk keluar dari zona degradasi. Mereka berada di peringkat 16. Dari 23 kali pertandingan, mereka berhasil menang 3 kali, draw 9 kali dan kalah sebanyak 11 kali dengan poin di angka 18. Kalau kita melihat insight-nya di 5 pertandingan terakhir secara produktivitas, baik Persela Lamongan maupun Persebaya Surabaya sama-sama berhasil mencetak 4 gol dari 5 pertandingan terakhir. Cukup disayangkan ya, kurang produktif kalau menurut kami. Kalau kita melihat head to head-nya yang tercatat di Footmob antara Persela Lamongan dan Persebaya Surabaya, Persela Lamongan berhasil menang 1 kali dari Persebaya Surabaya, mereka draw 2 kali dan Persebaya Surabaya berhasil menang sebanyak 2 kali. Nah, di pertandingan terakhir ternyata mereka imbang ya dengan skor 1-1. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini dalam hal gol per pertandingan, Persela Lamongan angkanya masih di bawah 1, yaitu di angka 0,83 gol per pertandingan, sedangkan Persebaya Surabaya angkanya di angka 1,7 gol per pertandingan. Cukup produktif Persebaya. Nah, dalam hal kebobolan antara Persela maupun Persebaya angkanya sama-sama di atas 1 ya, hanya Persela Lamongan cukup besar angkanya, itu di angka 1,52 gol per pertandingan, sedangkan Persebaya Surabaya di angka 1 gol per pertandingan. Kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir yang berakhir dengan skor imbang 1-1, Persebaya Surabaya berhasil menguasai pertandingan sebanyak 55%. Dalam hal kesempatan menciptakan gol pun juga lebih unggul, yaitu sebanyak 7 kali dan 2 kalinya mengarah ke target. Nah, kalau kita melihat serangan pun, secara serangan Persebaya Surabaya lebih unggul, yaitu sebanyak 74 kali, dan dalam hal serangan berbahayanya juga sedikit jauh lebih unggul Persebaya Surabaya dengan 44 kali serangan berbahaya, sedangkan Persela Lamongan hanya di angka 25 kali serangan berbahaya. Nah, kalau kita melihat kondisi tadi, memang secara statistik sepertinya Persebaya Surabaya di atasnya Persela Lamongan. Nah, memang saat ini yang menjadi masalah di dua klub ini adalah krisis pemain, karena mereka banyak pemainnya yang terkena COVID-19 dan akhirnya mereka harus menggunakan banyak pemain youth, terutama untuk Persebaya Surabaya. Kalau Persela Lamongan bahkan kemarin mereka harus bermain dengan 13 pemain karena ada 1 pemain yang cedera. Jadi sepertinya ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting, yang mudah-mudahan Liga 1 kembali bisa menjauh dari yang namanya COVID-19 dan akhirnya mereka semua pemainnya bisa bermain lagi dan mereka bisa memberikan kondisi yang optimal untuk pertandingan Liga 1 BRI, karena sepertinya memang kualitas Liga 1 BRI sekarang sedikit menurun dengan adanya COVID-19 ini. Tapi ya itu adalah mungkin keputusan yang terbaik karena memang Liga harus jalan ya, kita nggak usah banyak bicara tentang itu ya. Intinya memang semua pemain harus menjaga protokol kesehatan. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya ya, Persebaya Surabaya memang cukup kewalahan ketika mereka berhadapan dengan Persipura Jayapura. Nah, sedangkan Persela Lamongan juga untungnya mereka masih berseri dengan Madura United dan sepertinya juga itu mungkin merupakan hasil yang cukup maksimal dari Persela Lamongan. Ya, sepertinya sih memang Persebaya Surabaya akan mampu mengalahkan Persela Lamongan karena secara permainan Persebaya Surabaya adalah klub yang paling enak ditonton kalau menurut kami. Kalau kita melihat permainannya Persebaya, sepertinya hasil racikan dari Coach Aji Santoso
sangat luar biasa sekali dan membuat pemain-pemain Persebaya itu menggunakan permainan kaki ke kaki ya. Faktor Marcelino juga ada di situ. Ya memang luar biasa sih pemainnya Persebaya kalau menurut kami. Ya mudah-mudahan Persela Lamongan juga mampu mengatasi serangan-serangannya Persebaya Surabaya yang akhirnya mungkin mampu menahan imbang, karena saat ini pun mereka sangat butuh kemenangan sebenarnya agar mereka bisa keluar dari zona degradasi. Kemarin Persipura Jayapura sudah berhasil menyalip mereka dan mereka masih unggul satu pertandingannya. Jadi sepertinya memang Persela Lamongan membutuhkan kemenangan, tapi ya mudah-mudahan bisa dilakukan perubahan ya, terutama dalam hal produktivitas, karena faktor produktivitas dan juga mungkin lini pertahanan juga, karena secara lini pertahanan juga Persela Lamongan sebenarnya angkanya juga nggak begitu bagus. Menurut kami pertandingan ini akan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya. Oke, thank you for watching. Maju sepak bola Indonesia. Adios.